Halo, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Terima kasih Anda telah membuka channel YouTube saya. Saya menyapa Anda, semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih di dalam mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan, saya pada sesi kali ini akan mendiskusikan, membahas mengenai pentingnya transformasi digital di dalam tata kelola pemerintahan, terutama di sini kan ada perubahan paradigma baru dari pola administrasi tradisional menuju administrasi baru atau New Public Administration. Apalagi dengan lonjakan pasca tahun 2000-an ke sini kan sudah muncul yang namanya digital governance. Nah, untuk itu, saudara-saudara mahasiswa, mari kita sama-sama menyimak untuk membahas pada materi ini. Baik, izinkan saya untuk men-share materi pada sesi ini. Baik, saudara-saudara mahasiswa, di sini apa namanya nampak di dalam PowerPoint yang saya share kepada Anda. Sebentar, ya. Jadi transformasi tata kelola pemerintahan ini sebetulnya perubahan paradigma baru ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahwa kita tak terhindarkan dari adanya perkembangan teknologi, terutama adanya teknologi IT, teknologi digital, kira-kira begitu. Nah, eh, kalau berbicara perkembangannya, mungkin Anda silakan menyimak dari berbagai sumber ya, bahwa memang di abad 19 itu kan terjadi lonjakan perkembangan tata kelola pemerintahan ya, yang berakar sebetulnya ini dari idenya atau pemikiran Max Weber ya. Anda bisa lihat di situ dikatakan oleh dia bahwa tata kelola pemerintahan ini berimplikasikan pada birokrasi sebetulnya, di mana Weber mengatakan bahwa perlu aja adanya legitimasi hukum ya, adanya hierarki otoritas ya, pembagian hierarki secara bertingkat, adanya pembagian kerja yang sistematis serta rekrutmen berbasis pada kompetensi. Ini sebetulnya mengawali eh, pandangan baru terkait dengan bagaimana tata kelola dalam pemerintahan kalau kita lihat dari kondisi saat ini. Sementara Wilson lebih mengawali lagi dulu, dia mengatakan bahwa administrasi publik itu harus profesional ya, harus netral dari kepentingan politik. Fayol juga mengatakan bahwa fungsi manajemen baik itu mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan menjadi bagian yang tak terhindarkan di dalam proses berpemerintahan. Kira-kira begitu. Jadi intinya adalah perkembangan paradigma di dalam administrasi publik gitu dari tradisional ke modern itu ada tahapan dan proses paradigma baru di mana orientasi eh, sumber daya manusia menjadi sangat penting pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan misalnya secara historical atau proses yang terjadi di mana di dalam manajemen tradisional atau administrasi tradisional itu kan memiliki karakteristik yang hierarki vertikal ya, di mana struktur komando secara bertingkat itu dijadikan sebagai prioritas. Jadi rentang kendalinya sangat kuat gitu situ. Kemudian aturan formal betul-betul dilaksanakan ya. Keputusan itu didasarkan pada regulasi tertulis, bukan preferensi pribadi. Sementara kewenangan pada saat itu lebih terpusat pada pimpinan tertinggi untuk menjaga konsistensi kebijakan kebijakan yang ditetapkan. Jadi di sini ada yang disebut dengan sentralisasi dan sudah mulai mengenal adanya pola merit system. Jadi promosi dan rekrutmen sumber daya manusia atau aparat ya, berdasarkan pada kompetensi teknis bukan kepada patronase. Jadi sudah mulai ditinggalkan adanya hubungan personal di dalam rekrutmen pegawai atau staf atau sumber daya manusia.
Ini adalah karakteristik di dalam pola manajemen tradisional. Tentu saja kalau melihat pada apakah di dalam pola manajemen tradisional ini banyak kelemahan atau kekurangan, iya, selalu ada. Kenapa? Salah satunya adalah kelemahannya adalah di mana yang namanya prosedural itu dianggap sebagai ritualisme ya. Jadi kudu gitu kan, kaku gitu-gitu seperti itu ya. Jadi Merton mengatakan bahwa kebutuhan terlalu berlebihan pada aturan menimbulkan birokratik dysfunction. Jadi aturan lebih penting daripada hasil. Sehingga menjadi lama ya, berbelit ya seperti itu. Jadi kadang-kadang di dalam birokrasi itu kan mungkin karena faktor teknis atau orangnya tidak ada atau bertumpuknya pekerjaan sehingga menjadi bertumpuk. Jadi pola manajemen tradisional pun di sini lambat dan tidak fleksibel. Kenapa? Karena rantai komandonya sangat panjang ya, sehingga memperlambat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga mendukung terhadap sulitnya merespon krisis dan perubahan-perubahan sosial yang demikian cepat dari luar. Jadi biasanya kan yang pola tradisional itu lebih kepada status quo ya, apa yang sudah dilakukan selama ini ya udah seperti itu. Padahal di luar kan sudah demikian berlari. Nah, pada sisi yang lain juga di dalam pola manajemen tradisional ini, ya administrasi model klasik ini orientasinya lebih kepada proses ya, bukan kepada hasil ya. Sehingga dalam hal pelayanan publik menjadi terhambat ya, begitu. Dan ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik menjadi kurang responsif sehingga berdampak pada apa? Kekecewaan publik lah atas layanan-layanan yang diberikan yang cenderung lama gitu loh. Yang eh, berbagai permasalahan lambat direspon kira-kira begitu. Nah, dengan demikian atas kelemahan tadi maka ada perubahan ya arah evolusi ya, arah perubahan menuju manajemen modern. Jadi mulai dari birokrasi, di situ ada new public management, ada mulai tata kelola, baru menjadi new public service. Nah, posisi kita ada di sini nih, waktu sebelum perubahan ke manajemen baru sebelumnya ya. Baru ada upaya-upaya perbaikan, ada perkembangan ya. Jadi pondasi yang rasional legal itu tidak dihilangkan, melainkan mengembangkan agar lebih adaptif, lebih kolaboratif dan lebih berorientasi pada kinerja seperti eh, yang ditargetkan misalnya. Jadi orientasi masyarakat itu menjadi penting. Maka muncul di sini perubahan di dalam new public management. Nah, tata kelola pemerintahan di sini, governance di sini. Jadi sudah memperhatikan berbagai prinsip di dalam tata kelola pemerintahan sehingga apa namanya dalam konteks kekinian muncul bahasa atau istilah new public services. Jadi pelayanan publik yang terbarukan kira-kira gitu dengan konsep agile gitu kan begitu. Baik, paham kira-kira ya teman-teman mahasiswa. Ah, bagaimana misalnya new public management ini muncul dan menjadi penting? Tadi kan ada evolusinya ya, kira-kira begitu. Ini sebetulnya dengan munculnya ada krisis fiskal secara global di tahun 70-an, 80-an ya, sehingga mendorong upaya-upaya efisiensi dalam belanja publik. Sehingga ada kesimpulan bahwa birokrasi tradisional dinilai kaku. Birokrasi tradisional tidak responsif. Sehingga tuntutan adanya demokratisasi dan akuntabilitas publik di dalam pelayanan publik semakin meningkat gitu kan. Jadi upaya mensegerakan perubahan-perubahan itu terus meningkat. Diiringi lagi dengan dorongan adanya perkembangan teknologi informasi semakin mempercepat adanya transformasi di dalam pemerintahan, transformasi di dalam sektor publik. Kita bisa melihat atau merujuk pada Gabler dan Osborne ya. Dia mengatakan bahwa dengan adanya tuntutan-tuntutan tadi, maka mendorong ya pemerintah itu pola pikirnya bergeser dari tadinya sebagai rowing atau pelaksana ya menjadi steering, pengarah kebijakan.
Jadi karena kan melibatkannya bukan cuma pemerintah sendiri ya, di situ ada sektor swasta, di situ juga ada masyarakat. Jadi kata Osborne dan Gabler, pemerintah harus berubah paradigmanya dari tadi sebagai pelaksana menjadi pengarah dari kebijakan. Oke, udah paham ya teman-teman mahasiswa? Baik, selanjutnya, kalau kita bandingkan ya antara pola manajemen tradisional ke manajemen baru atau pola administrasi tradisional ke dalam administrasi baru itu kan. Dilihat dari aspek orientasi, ya, struktur, hubungan dengan masyarakat, penganggaran dan pengambilan keputusan, tentu saja ada perbedaan yang cukup signifikan. Di dalam pola manajemen tradisional, gitu kan, orientasinya lebih kepada kepatuhan secara prosedural terhadap aturan. Sementara di dalam New Public Management atau New Public Administration adalah capaiannya lebih kepada kinerja dan hasil. Dari segi struktur, gitu kan, di dalam manajemen tradisional sifatnya hierarkis, sentralistik. Sementara di dalam New Public Administration atau New Public Management lebih kepada struktur desentralisasi dan otonomi. Sudah mulai di-share ya ke level-level yang lebih bawah, sehingga tidak bertumpuk lagi di sentralnya gitu kira-kira. Bagaimana hubungannya dengan masyarakat? Pada pola tradisional, warga atau masyarakat lebih sebagai objek dari administratif publik atau pemerintahan. Sementara di dalam pola New Public Administration, warga masyarakat lebih sebagai pelanggan atas layanan yang diberikan. Ya, rubah tuh. Jadi bukan lagi sebagai objek penderita, tetapi sebagai kan eh, pelanggan atau konsumen yang perlu diberikan kelayakan dalam layanannya. Nah, dalam hal penganggarannya bagaimana? Kalau melihat pada sisi penganggaran, ya, itu pada pola tradisional ini berbasis pada input. Ya, seberapa jumlah input yang masuk, seperti itulah nanti program dilaksanakan. Sementara dalam New Public Administration itu berbasis pada kinerja, berbasis pada outcome. Semakin tinggi kinerjanya, semakin baik kinerjanya, semakin besar outcome-nya, semakin banyak juga program yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan pengambilan keputusan? Nah, di dalam pola tradisional, gitu kan, pengambilan keputusannya lebih bersifat top down, sifatnya perintah dari atas ke bawah. Sementara dalam New Public Administration lebih bersifat fleksibel dan berbasis pada data dan informasi. Jadi, betapa pentingnya data itu menjadi bagian dari proses untuk merasionalkan kira-kira seperti apa programnya, kegiatannya. Dan tentu saja faktor internal dan eksternal dari organisasi juga menjadi bagian pertimbangan, sehingga di sini ada unsur fleksibilitas. Nah, itu kalau kita melihat pada bagaimana komparasi antara pola tradisional dengan pola eh, yang baru. Nah, kita masuk ke dalam bahasan mengenai New Public Management atau New Public Administration ya. Itu ada beberapa prinsip yang menjadi penting diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa manajer publik ini diberi kewenangan dan bertanggung jawab atas kinerja organisasinya. Jadi kepemimpinan di sini hand-on professional management. Jadi betapa profesionalitas manajemen menjadi penting. Selanjutnya adalah dilihat dari standar dan ukuran kinerja yang eksplisit yang nampak. Jadi target-target organisasi itu harus terukur sebagai dasar untuk dilakukannya evaluasi, ya, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Kemudian di dalam New Public Management pun lebih menekankan pada output control. Jadi the rule of driven ini menuju kepada result driven government itu dijalankan. Jadi bukan semata-mata taat kepada aturan saja, tapi juga taat aturan yang juga disesuaikan dengan target yang ditetapkan. Makanya di situ nanti kan ada apa namanya memperhatikan terhadap waktu, anggaran, ya, mungkin kondisi eksternal gitu kan. Capaian-capaian itu menjadi pertimbangan ya sebagai bagian dari
prinsip. Berikutnya adalah disagregasi unit publik, di mana di sini adanya unit-unit atau bagian-bagian lebih kecil yang lebih otonom dan fokus pada tanggung jawab masing-masing. Jadi adanya apa namanya bagian-bagian ya, karena prinsipnya tadi otonomi ya, desentralisasi gitu ya. Jadi semakin didistribusikan ke bawah gitu kan. Sehingga kalau pada kasus di Indonesia kan dengan munculnya Undang-Undang 23 2014 gitu kan, di mana di situ otonomi dan desentralisasi menjadikan bagian dari proses berpemerintahan, maka kan urusan-urusan pemerintahan tidak lagi semata-mata tersentral di pusat, tapi didistribusikan kepada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian tiga yang lainnya di sini ada prinsip kompetisi, prinsip gaya ala-ala private sector, swasta, dan disiplin terhadap anggaran. Artinya di sini ya, misalnya untuk rekrutmen pegawai betul-betul sesuai dengan kompetensinya. Pola-pola dengan munculnya outsourcing gitu kan. Jadi menggunakan pihak luar dan memberikan jaminan bahwa karyawannya lebih bagus gitu kan. Itu udah dipergunakan di dalam new public management. Jadi tidak lagi terpusat pada perusahaan yang merekrut, tapi ada perusahaan lain gitu kan seperti itu. Kemudian juga ada gaya-gaya swasta di sini, misalnya seperti orientasi terhadap pelanggan ya, bahwa pelanggan adalah raja gitu kan. Itu diperhatikan dalam new public management ya. Kemudian juga bagaimana sumber daya yang dimiliki, apakah sumber daya uang, sumber daya manusia maupun peralatan itu kan, itu diperhatikan penggunaannya. Jangan sampai boros, jangan sampai inefisien gitu kan. Nah, sehingga muncul di situ yang namanya disiplin anggaran. Jadi anggaran budgeting itu sesuai dengan fungsinya, budgeting itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi ada penghematan biaya atau anggaran. Nah, ini yang diperhatikan menurut Christopher terkait dengan new public management ya, prinsip-prinsip ini. Jadi sehingga apa yang dikeluarkan dari sumber daya yang dimiliki itu memperhatikan juga dengan apa yang didapat dari proses dan pembiayaan dikeluarkan. Nah, bagaimana ini terkait dengan implementasi tata kelola pemerintahan berbasis pada kinerja ini? Ya, tentu saja teman-teman mahasiswa prinsip utama harus diperhatikan ya. Pertama, tentu saja indikator kerja yang jelas dan terukur. Nah, tentu saja dalam menetapkan indikator kerja yang tidak terukur ini perlu melibatkan berbagai pihak ya. Karena harus disepakati, kalau tidak nanti akan menjadi berat pencapaiannya. Kemudian juga anggaran ya, anggaran yang dikeluarkan harus dikaitkan langsung dengan capaian target tadi. Sehingga biaya yang dikeluarkan harus seimbang ya dengan hasil. Kemudian manajer publiknya juga diberikan keleluasaan secara otonomi ya, diimbangi juga dengan audit-audit yang ketat. Jadi tetap ada otonomi, keleluasaan bergerak, tapi juga ada kontrol. Kemudian ada transparansi dan pelaporan secara periodik kepada publik perlu disampaikan. Nah, ini semua sebetulnya teman-teman mahasiswa dari mulai perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan program, evaluasi, pelaporan publik, dan kembali kepada perencanaan ini ada circle ya, circle di dalam tata kelola berbasis kinerja. Nah, tentu saja agar proses ini bisa berjalan dengan baik, sebetulnya data menjadi sangat penting. Jadi akurasi data, informasi yang akurat itu menjadi penting, terutama kan akan diawali dari mulai perencanaan yang dibuat ya. Baru setelah perencanaan yang dibuat juga harus melihat pada kemampuan anggaran berbasis kinerja. Ya. Begitu ya. Baru dalam pelaksanaan program itu ada upaya-upaya kontrol yang baik, selalu dilakukan evaluasi dan audit setiap periodik tahunannya, dibuatkan pelaporan administrasi kepada publik ya. Biasanya kan kalau dengan keuangan misalnya akan disampaikan juga hasil-hasil pemeriksaan dari BPKP kalau pemerintahan ya. Kemudian juga ini menjadi dasar juga untuk perumusan anggaran berikutnya. Nah, di dalam penganggaran berbasis kinerja ini ya, tentu saja diharapkannya akan semakin meningkatnya tingkat efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas belanja sektor publik gitu kan. Kalau dalam bahasa ilmu pemerintahan kan di dalam APBN atau APBD itu apa yang dianggarkan
harus sesuai dengan peruntukannya dan harus berbasis pada kinerja yang pernah dilakukan atau didapat tahun sebelumnya. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara mahasiswa, terkait dengan New Public Administration ini, ya, bahwa dilakukan apa namanya transformasi itu kan sesuai dengan perkembangan digital, ini diharapkan dampaknya itu positif ya. Secara administrasi dan kelembagaan tentu saja dengan mulai ada restrukturisasi organisasi, disagregasi unit, pemisahan fungsi kebijakan dan operasional itu akan apa namanya betul-betul direspons secara baik oleh stakeholder ya. Karena yang namanya reform itu kan akan berdampak sebetulnya merubah bentuk, struktur organisasi, fungsi, tugas dan lain-lain ya. Nah, secara sosial politik pun sama gitu, karena ini berorientasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat gitu kan harus semakin melek, harus semakin ngeh gitu dengan posisi dirinya gitu. Dia tidak lagi sebagai objek, tapi dia sebagai mitra, tapi dia sebagai juga sebagai customer gitu kan. Nah, dengan demikian maka tentu saja secara sosial politik masyarakat diharapkan terus meningkat partisipasinya. Hubungannya dengan negara juga semakin dengan baik, ada dialogis dan kolaboratif. Jadi, jadi sadar masyarakat jangan mau sebagai objek terus gitu, tapi dia sebagai bagian dari apa namanya pihak yang punya kepentingan gitu kan gitu. Bagaimana secara ekonomi dan keuangan? Tentu saja dengan adanya transformasi di dalam tata kelola pemerintahan perlu semakin disiplinnya penggunaan anggaran atau fiskal. Penganggaran harus berbasis pada kinerja. Jadi kalau berbasis kinerja kan nanti kalau dianggap kurang capaian tadi segala macamnya, itu organisasi dengan anggota-anggota akan terus bergerak, ya. Akan terus bergerak, kemudian meningkat, ya. Kemudian juga dilakukannya prinsip values for money. Jadi betul-betul dari setiap uang yang dikeluarkan itu nilainya itu ada, maknanya itu ada. Jadi kinerja itu bukan semata-mata uang yang dikeluarkan banyak, ya, tapi bagaimana uang yang keluar itu dengan nilai seperti sejumlah itu, apa yang didapat, apa yang dihasil itu harus betul-betul balance, ya. Nah itu barangkali. Jadi dampak transformasi tata kelola pemerintahan ini berimpact bukan cuman kepada kelembagaan, tapi juga kepada masyarakat dan sisi anggaran. Nah, kalau dikaitkan dengan transformasi apa namanya pemerintahan dalam tata kelolanya, tentu saja ya terkait dengan pelayanan publik, bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintahan dan juga dampak sosial politiknya. Di sini bisa kita lihat bahwa misalnya pada kualitas pelayanan dan akuntabilitas publik. Jadi Eh, karena dengan transformasi pasti adanya penyederhanaan prosedur ya, ada standar pelayanan yang minimum yang ditetapkan, teknologi informasi juga sudah semakin meningkat dan dipergunakan ya, sehingga masyarakat betul-betul lebih cepat tahunya, lebih cepat dapat informasinya gitu kan, tidak menunggu. Bahkan masyarakat juga kalau melihat pendapat Reuters itu kan masyarakat juga diharapkan dia sudah mulai bergeser tuh, jadi tidak lagi informasi itu didapat dari pemerintah, tapi dia bisa mendapat dari sumber-sumber lain yang bisa dipercaya gitu kan. Jadi masyarakat sebagai subjek karena dia posisinya sama dengan pemerintah, sama dengan swasta gitu yang punya kontribusi gitu yang diharapkan justru dengan partisipasi aktif masyarakat akan semakin lebih baik gitu dalam produk-produk layanan publik. Nah, tentu saja ya dengan transparansi yang semakin kuat ya, maka tingkat kepercayaan publik pun terus meningkat ya. Nah, demikian. Eh, jadi dengan pola-pola adanya desentralisasi ya, sehingga pada tingkat lokal gitu kan, dengan pemerintahan daerahnya, karena masyarakat sudah semakin melek secara politik, maka tentu saja kan ini akan semakin memperkuat gitu bahwa apa namanya masyarakat pun berharap gitu
kualitas layanan publik semakin meningkat gitu kan, dan pemerintah pun harus apa namanya terus berupaya ya, berupaya bukan semata-mata orientasi pada kuantitas saja, jumlah saja, tetapi juga kualitas menjadi sangat penting ya gitu kan. Karena kan kalau manajemen berbasis kinerja itu dipastikan bahwa bukan semata-mata jumlah yang apa yang dilakukan, tapi kualitas yang dilakukan juga menjadi perhatian penting di dalam transformasi pemerintahan pada tata kelola pemerintahan ini. Ini kalau terkait dengan dampak ekonomi dan implikasi strategi jangka panjangnya, tentu saja dengan dilakukannya transformasi ini, ya, tentu saja disiplin fiskal dan perencanaan semakin kuat, ya, penganggaran berbasis kerja juga terus semakin apa namanya dijadikan prioritas, ya, eh, di mana value for money pun baik secara ekonomi ya berbasis pada efisiensi dan efektivitas belanja pun menjadi perhatian sehingga muncullah bahwa kemitraan publik antara swasta dan masyarakat itu dapat memperluas kapasitas investasi di dalam gerak layanan publik pemerintah. Sementara dalam jangka panjang, implikasi strategi terkait dengan transformasi pemerintahan ini adalah akan semakin terjadi penguatan kapasitas kelembagaan negara dalam menghadapi perkembangan dan perubahan global, ya. Sementara dari sisi legitimasi politik itu tentu saja ini akan semakin lebih kuat melalui transparansi dan kinerja yang terukur. Pada sisi yang lain, daya saing nasional akan terus meningkat. Kenapa? Karena dengan munculnya eh, tingkat kepercayaan yang semakin tinggi sehingga lingkungan investasi pun stabil gitu kan, maka tentu saja dengan ada reformasi, dengan adanya transformasi dalam hal investasi kelembagaan, eh, negara atau daerah pada masa depan akan semakin menguat. Kira-kira begitu. Jadi betapa pentingnya transformasi yang memperhatikan pada kondisi internal dan perkembangan eksternal itu merupakan antisipasi ketika kita berhadapan dengan perubahan-perubahan yang semakin gencar ya di dunia global. Dengan demikian, saudara-saudara mahasiswa, dari keseluruhan kuliah saya pada hari ini gitu terkait dengan transformasi dan juga bagaimana apa namanya dalam tata kelola pemerintahan, kita tahu bahwa perkembangan paradigma dari birokratisasi yang pola tradisional menuju new public management atau governance ya, ini mencerminkan bahwa dalam setiap tahapannya dari zaman ke zaman pola tata kelola pemerintahan senantiasa bersifat adaptif kan gitu. Namun demikian ya, pondasi tetap dipergunakan kayak misalnya berbasis pada aturan, penegakan hukum, prosedural, itu kan pola-pola lama yang tetap dipakai juga. Cuman ya kan terus dikembangkan, terus disesuaikan, tetap dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas sehingga akuntabilitas kepada publik tetap terjaga. Dengan demikian, saya ingin mengatakan pada Anda bahwa di dalam apa namanya tata kelola pemerintahan dengan pola New Public Administration tetap konsistensi dari kebijakan tersebut, adanya aparatur yang profesional serta budaya kinerja yang optimal, yang dimilikinya komitmen serta etika publik yang kuat itu menjadi kunci keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan di era transformasi ini. Dengan demikian, maka saya ingin mengatakan pada Anda, transformasi di dalam tata kelola pemerintahan bukan sekedar perubahan prosedural saja, melainkan juga merupakan perubahan-perubahan cara negara, bagaimana memandang peranan birokrasi, dan bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Jadi, proses tetap menjadi perhatian untuk mencapai kinerja terbaik. Demikian, saya kira teman-teman mahasiswa. Ya, baik.
Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, demikian kuliah saya pada hari ini. Terima kasih Anda sudah mampir di dalam channel YouTube saya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain di dalam mata kuliah tata kelola pemerintahan ini. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu, dan sukses buat kita semuanya.